Kembali lagi di tayangan yang menyajikan beragam inspirasi seputar bangunan dan penataan ruang. Segala sesuatu tentang arsitektur, desain interior, dan eksterior akan dibahas di sini. Rangkuman istimewa tim iDesign. Bila mendengar istilah ramah lingkungan, apa yang ada di pikiran Anda? Reuse, reduce, recycle. 3 kata ini memang paling tepat untuk menjelaskan istilah ramah lingkungan. Menggunakan kembali barang-barang yang masih memiliki manfaat, mengurangi penggunaan energi secara berlebihan, dan mendaur ulang barang yang terlihat sudah tidak berguna agar menjadi bermanfaat kembali. Dan pemahaman ramah lingkungan inilah yang menjadi konsep dasar pembangunan White House, hunian di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berangkat dari kebutuhan ruang dalam jumlah besar untuk menyimpan barang-barang miliknya terdahulu, White House dapat dikatakan rumah dengan lahan terbatas, namun memiliki daya tampung yang luar biasa. Jadi di rumah saya itu yang lama itu terjadi krisis. Krisisnya itu adalah barangnya terlalu banyak, tempat untuk menyimpan terlalu sedikit. Akibatnya barang-barang itu tercacar kemana-mana. Nah, oleh karena itu pada waktu membuat mulai rumah ini dari tahap desain itu dipikirkan bagaimana caranya membuat supaya satu rumah ini banyak tempat penyimpanan, lemari-lemari built-in apalagi. Nah, itu yang merupakan satu dasar dari pemikiran untuk membuat rumah baru ini. Nah, ini satu rumah ini boleh dikatakan rumah lemari atau lemari yang ada rumahnya. Saya nggak tahu, ada salah satu lah. Jadi setiap tembok itu boleh dikatakan ada built-in cabinet di situ. Built-in cabinet bisa depan dan juga belakang. Itu untuk maksimalkan tempat yang saya bilang tadi itu untuk penyimpanan barang-barang yang untuk mengatasi masalah saya yang dulu. Tidak ada sebutan yang terlalu tepat untuk menggambarkan gaya rumah miliknya kini. Bukan rumah berkonsep minimalis, namun juga bukan tipe klasik. Rumah yang menjadi jati diri dan bentuk ekspresi sang pemilik itulah sebutan yang paling pas untuk White House. Tapi saya rasa rumah itu merupakan satu expression diri sendiri daripada pemilik. Bagaimana cara kita mengekspresikan diri kita dalam bentuk rumah. Itu yang lebih diutamakan sebetulnya. Memang yang dicari dari rumah ini bukan bentuk, tapi nilai tambah. Jadi misalkan bagaimana mereka memilih material itu bukan sesuatu yang awam, bukan sesuatu yang biasa, tapi material yang bisa memberikan nilai tambah dalam hal sustainability. Kalau misalnya kita tahu sekarang itu kita lagi banyak bicara tentang isu green building. Nah, rumah ini didesain memang untuk menjawab hal itu. Banyak sekali hal unik yang terdapat di dalam rumah ini. Contohnya adalah warna coklat pada dinding-dinding rumah, bukan dihasilkan dari cat biasa, karena coklat yang satu ini berasal dari tanah sungguhan. Untuk sesaat, mari kita kembali lagi ke bagian luar rumah. Sang pemilik mengaku bahwa hampir seluruh bagian rumah ini dilengkapi dan diisi dengan berbagai barang yang berasal dari dalam negeri Indonesia. Contohnya lampu depan di samping kanan kiri pintu utama. Sadarkah Anda bahwa lampu yang satu ini bukan lampu biasa, melainkan lampu yang dipakai andong alias kereta kuda? Sedangkan alasan mengapa pintu masuk utama rumah ini dicat dengan warna merah, mungkin jadi satu dari sangat sedikit komponen rumah yang tidak kental dengan nuansa Indonesia, yaitu karena sang pemilik memiliki darah keturunan Tionghoa, ingin sedikit menyelipkan unsur negeri Tiongkok di dalam rumahnya. Dengan ciri khas pintu berwarna merah, alasannya personal namun berhasil memberi nilai tersendiri dalam hal estetika. Masuk ke dalam rumah, di bagian sebelah kiri terdapat dapur. Lagi-lagi, pemilihan dan penempatan yang unik.
Dapur yang biasanya diposisikan di bagian belakang rumah menjadi sangat efisien setelah dipindahkan ke bagian depan. Jalur pengangkutan kebutuhan dapur dari luar rumah yang pendek, kecukupan cahaya, dan sirkulasi udara yang baik jadi alasan logis. Sedangkan bagian tengah rumah atau ruang utama terdiri dari satu ruangan besar dengan dua fungsi, yaitu meletakkan meja makan dan ruang tamu sekaligus ruang televisi. Tanpa sekat dan dikelilingi halaman kecil di bagian belakang rumah yang dapat dibuka lebar, nyaman, dan sejuk. Itulah yang terasa saat berada di bagian rumah yang satu ini. Kalau kita perhatikan lebih teliti, hampir semua meja dan kursi di ruangan ini terbuat dari kayu. Begitu juga dengan lemari dan kabinet built-in yang berada di sekeliling rumah. Tentu saja, alasan karena sang pemilik rumah sangat menyukai ornamen kayu. Tapi jangan salah, kayu yang dipakai bukanlah kayu biasa, melainkan kayu bekas bongkaran rumah tua di daerah Jawa Timur yang didesain ulang menjadi berbagai furniture multifungsi. Rumah ini banyak sekali menggunakan bahan-bahan yang sifatnya reuse, digunakan ulang. Nah, konsep reuse itu nggak serta-merta diterima oleh banyak klien sebenarnya. Tapi di rumah ini justru hal-hal seperti itu yang disambut secara antusias untuk bisa digunakan ulang. Memang kita suka banget kayu. Jadi buat saya dan klien, salah satu kemewahan kita tinggal di Indonesia adalah kita masih punya kayu. Nah, kayu-kayu yang kita pakai itu bukan kayu-kayu yang first use, tapi memang kayu-kayu yang bongkaran rumah, kita beli lalu kita bawa ke Jakarta, kita jadikan pintu dan lain-lain. Puas menjalani lantai 1, sekarang saatnya menengok ke lantai 2. Tangga yang dihias dengan ornamen batu ukir menjadi nilai tambah tersendiri dan pegangan tangga yang lain daripada yang lain ini berbahan dasar kayu pohon kopi yang tumbuh di kawasan Pulau Bali. Cantik dan menambah kesan alami di dalam rumah. Di lantai 2, nuansa kayu pada tembok yang dijadikan lemari masih terlihat, namun untuk penempatan sofa kulit berwarna hitam dan merah dipilih untuk menambah kesan modern. Berbagai ornamen pajangan seni seperti lukisan dan lampu-lampu yang berasal dari barang bekas pakai buatan tangan sendiri pun menambah kemampuan ruangan ini untuk memanjakan mata siapa saja yang berada di dalamnya. Penggunaan atap yang terbuat dari kaca bening di bagian atas tangga pun memberi manfaat tambahan cahaya matahari di siang hari untuk ruangan lantai 2. Manfaatnya jadi lebih hemat energi karena tidak perlu menyalakan banyak lampu. Dan satu spot paling menarik mata di lantai 2 ini bisa jadi adalah rak buku yang diletakkan pada posisi railing. Railing yang biasanya berbentuk standar menjadi kelihatan lebih menarik dan memiliki manfaat. Sedangkan ornamen rak buku yang dibuat tidak beraturan pun menambah kesan playful dalam interior rumah. Dan bagian terakhir yang akan kita jelajahi dari White House adalah bagian kamar utama. Itu ada rahasia ini ya, ruang rahasianya ya. Jadi dari luar kelihatan seperti lemari, tetapi kalau dibuka ternyata ada ruangan lagi di dalam. Itu masuk ke walk-in closet. Kemudian dari walk-in closet itu di ujung ada WC dan shower room. Ruang kerja juga di situ, ada meja untuk saya kadang-kadang untuk nulis ataupun ya kerjaan kantor lah. Jadi cari inspirasi di situ di luar. Jadi sama sekali tutup dari luar, nggak kelihatan. Ruang rahasia tertutup lemari, namun sebenarnya berfungsi sebagai pintu yang mengantarkan ke ruang bekerja dengan konsep walk-in closet dan kamar mandi pribadi di ujung ruangan. Itulah gambaran keseluruhan berikut penjelasan dari sang pemilik dan arsitek White House. Penasaran bagian rumah sebelah mana yang menjadi favorit sang pemilik? Di antara keseluruhan rumah yang unik, cantik, dan syarat manfaat ini. Saya paling suka sebetulnya keliling taman. Taman depan, taman belakang, saya suka sekali kalau misalnya hari Sabtu Minggu kalau lagi nggak kerja, ya saya suka lihat sana, lihat sini. Apalagi yang perlu dibersihin, dirapikan, itu sih sebetulnya. Rasanya kalau misalnya kita bisa memberikan sesuatu yang baru, walaupun saya selalu percaya gini, nothing new under the sun.
Tapi kalau misalnya kita memberikan definisi baru terhadap sesuatu, itu membuat kreativitas itu justru malah timbul. Dan itu yang sesungguhnya ilmu arsitektur tuh di situ. Semoga banyak manfaat dan inspirasi yang dapat diambil dari White House, rumah yang ramah lingkungan dan bergaya Indonesia ini untuk direalisasikan di rumah Anda sendiri tentunya. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda komersial yang satu ini, iDesign akan kembali dengan inspirasi dari bangunan menarik lainnya.